Makasih Afifah, hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pengendalian Mutu Eksternal Pemeriksaan Mikroskopis Telur Cacing. Untuk anggotanya sendiri ada next. Untuk anggota-anggotanya sendiri ini ada Afifah Iza Nur Aida dengan NIM 01, Anissa Rahma Setianingrum dengan NIM 05, Ardelia Naura Suyono dengan NIM 07, Aulia Usyahida dengan NIM 08, Kaila Kevana Zahra dengan NIM 21, saya sendiri Serlina Vitasari dengan NIM 034, Ersa Delviani dengan NIM 40, Shirley Wulandari dengan NIM 41, Fatika Fajria dengan NIM 42, dan Kleanta Jen Karin dengan NIM 045, dan yang terakhir ada Devi Fadila dengan NIM 046. Next. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pengendalian mutu adalah bagian penting dari pelayanan laboratorium kesehatan untuk memastikan hasil pemeriksaan akurat dan memenuhi standar klinis. Hasil yang tidak akurat dapat mencelakakan pasien dan menimbulkan kerugian. Penting untuk menerapkan sistem pengendalian mutu yang baik. Salah satu aspeknya adalah pengendalian mutu eksternal atau PME yang melibatkan evaluasi kualitas oleh pihak independen. PME membantu laboratorium mengidentifikasi kesalahan dan membandingkan kinerja dengan standar serta laboratorium lain. Hal ini juga penting untuk akreditasi laboratorium dan meningkatkan kompetensi petugas. Penyelenggaraan PME di Indonesia diatur oleh Kementerian Kesehatan dan terus dikembangkan untuk mendukung pelayanan kesehatan. Keberhasilan PME bergantung pada komitmen laboratorium untuk mengimplementasikan hasil evaluasi dan keterlibatan lembaga penyelenggara dalam menjaga standar. PME berfungsi sebagai alat kontrol dan media peningkatan mutu laboratorium kesehatan. Next. Oke, untuk selanjutnya ada pengertian dari pengendalian mutu laboratorium. Jadi, pengendalian mutu laboratorium merupakan upaya sistematis untuk memastikan hasil pemeriksaan akurat dan andal. Dalam pemeriksaan mikroskopis telur cacing, mutu dijaga melalui pengendalian internal atau biasa disebut dengan PMI di dalam lab dan pengendalian mutu eksternal atau biasa disebut juga dengan PME yang dilaksanakan oleh lembaga luar guna menilai kesesuaian hasil antar laboratorium serta untuk meningkatkan kompetensi analis. Baik, berikutnya masuk ke jenis pengendalian mutu. Yang pertama ada pengendalian mutu internal atau IQC, yaitu proses sistematis yang dilakukan di laboratorium untuk memastikan hasil pengujian tetap akurat, presisi, dan konsisten. IQC berperan dalam meningkatkan keterampilan analitik dan pemahaman petugas terhadap sumber variabilitas hasil, sehingga menjadi sarana pembelajaran berkelanjutan untuk peningkatan mutu laboratorium. Lalu jenis yang kedua ada pengendalian mutu eksternal atau IGA. IGA yaitu evaluasi kinerja laboratorium oleh lembaga independen untuk memastikan hasil uji sesuai standar. Prosesnya melibatkan pengiriman sampel uji ke laboratorium peserta dan perbandingan hasil secara statistik untuk menilai kinerja dan mendeteksi ketidaksesuaian. Next. Berikutnya masuk ke pengendalian mutu eksternal atau PME. PME adalah suatu sistem evaluasi objektif terhadap kinerja laboratorium atau lembaga pengujian yang dilakukan oleh pihak eksternal atau independen. Misalnya, penyelenggara EQE akan mengirimkan sampel tes yang sifatnya blind ke beberapa laboratorium peserta yang kemudian melakukan analisis seperti biasa dan mengirimkan hasilnya untuk dibandingkan dengan nilai acuan atau hasil laboratorium lain.
Tujuan utamanya yang pertama, membandingkan hasil laboratorium dengan standar eksternal atau dengan laboratorium sejenis. Yang kedua, melalui EQA dapat mengidentifikasi kesalahan atau kelemahan dalam prosesnya, baik pada tahap analitik maupun pasca analitik. Dan yang ketiga, EQA berfungsi untuk meningkatkan kredibilitas laboratorium di mata pemakai hasil uji, seperti dokter, pasien, atau instansi pengawas, serta mendukung proses akreditasi laboratorium sesuai dengan standar seperti ISO EIC 1743 atau ISO 15189. Selanjutnya ada lembaga penyelenggara PME. Lembaga penyelenggara program pemantapan mutu eksternal atau PME berperan penting dalam menjamin mutu hasil pemeriksaan laboratorium di Indonesia. Program ini berada di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan yang menetapkan kebijakan agar setiap laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat wajib mengikuti PME sebagai bagian dari penjaminan mutu eksternal nasional. Pelaksana teknis program ini adalah Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Balai Labkes yang ditunjuk oleh Kemenkes seperti Balai Besar Labkes Palembang yang telah terakreditasi SNI ISO 17043-2 untuk uji profisiensi dan menyelenggarakan PME tingkat nasional maupun regional. Kegiatan PME meliputi penyediaan bahan kontrol, distribusi sampel, analisis hasil, serta evaluasi akurasi dan presisi laboratorium peserta. Berdasarkan regulasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 dan 25 Tahun 2023, Balai Labkesmas tingkat 5 berfungsi sebagai penyelenggara penjaminan mutu eksternal melalui kegiatan uji profisiensi. Dengan demikian, Kemenkes berperan sebagai pembuat kebijakan sekaligus pengawas mutu, sedangkan Balai Labkes sebagai pelaksana teknis yang memastikan hasil pemeriksaan laboratorium tetap valid, reliabel, dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Next. Selanjutnya, kita masuk ke prinsip pemeriksaan mikroskopis telur cacing. Prinsip pemeriksaan mikroskopis telur cacing bertujuan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi morfologi telur sebagai indikator adanya infeksi parasit usus. Pemeriksaan dilakukan dengan menyiapkan sampel feses menggunakan metode langsung atau teknik konsentrasi seperti CATOCATS, sedimentasi, dan flotasi. Kemudian diamati di bawah mikroskop cahaya untuk menilai bentuk, ukuran, ketebalan dinding, dan isi telur. Selain identifikasi kualitatif, metode ini juga dapat digunakan secara kuantitatif untuk menghitung jumlah telur per gram tinja guna menentukan tingkat infeksi. Keberhasilan pemeriksaan sangat bergantung pada teknik persiapan sampel, kondisi spesimen, serta ketelitian analis dan dalam membedakan telur cacing dari artefak atau kotoran mikroskopis. Kemudian ada jenis spesimen dan metode pemeriksaannya. Tiga metode utama pemeriksaan mikroskopis telur cacing adalah pemeriksaan langsung, metode konsentrasi, dan metode CATOCATS. Pemeriksaan langsung menggunakan feses segar dengan larutan saline untuk melihat telur atau larva hidup, namun kurang sensitif. Yang kedua ada metode konsentrasi, seperti sedimentasi atau flotasi, untuk meningkatkan sensitivitas dengan memisahkan dan mengkonsentrasikan telur parasit. Sedangkan metode CATOCATS digunakan untuk menghitung jumlah telur soil transmitted helminths atau STH per gram feses, membantu menilai tingkat infeksi dan direkomendasikan oleh WHO untuk surveillance cacingan. Lalu selanjutnya ada tahapan pelaksanaan PME. PME bertujuan untuk menjamin mutu hasil pemeriksaan laboratorium agar tetap akurat, konsisten, dan andal. Dalam pemeriksaan mikroskopis telur cacing, PME menilai kemampuan teknis dan ketepatan identifikasi parasit antar laboratorium sebagai dasar peningkatan mutu berkelanjutan. Untuk yang pertama itu ada distribusi sampel. Penyelenggara PME menyiapkan dan mengirim bahan uji standar sediaan telur cacing ke seluruh laboratorium peserta. Sampel diberi kode anonim dan petunjuk teknis agar hasil dapat dibandingkan secara valid. Distribusi yang terkontrol menjaga kestabilan bahan uji dan menjamin keseragaman pemeriksaan. Next.
Lalu yang kedua ada pemeriksaan laboratorium plus laboratorium memeriksa sampel menggunakan metode mikroskopis rutin seperti sedimentasi, flotasi, atau secara langsung tanpa mengubah hasil pengamatan. Pemeriksaan dilakukan dengan mikroskop dengan perbesaran 10 kali dan 40 kali untuk identifikasi morfologi telur seperti Ascaris lumbricoides dan atau Trichuris tricura. Lalu yang ketiga ada pelaporan. Hasil pemeriksaan dikirim ke penyelenggara PME untuk dibandingkan dengan hasil laboratorium rujukan. Laporan yang berisi tingkat kesesuaian hasil dan menjadi dasar umpan balik serta pembinaan teknis bagi laboratorium. Next. Lalu ada penilaian hasil PME berdasarkan kesesuaian dengan laboratorium rujukan. Penilaian hasil program pemantapan mutu eksternal atau PME pada pemeriksaan mikroskopis telur cacing dilakukan dengan membandingkan hasil laboratorium peserta terhadap hasil laboratorium rujukan yang memiliki metode terstandar dan tervalidasi. Tujuannya adalah untuk memastikan hasil pemeriksaan akurat, tepat, dan konsisten sesuai standar mutu. Faktor yang mempengaruhi hasil di antara lainnya ada metode pemeriksaan yang digunakan, seperti flotasi, sedimentasi, atau konsentrasi formalinator, serta keterampilan analis dalam mengidentifikasi morfologi telur cacing. Penilaian dilakukan secara kuantitatif dengan menghitung ketepatan hasil dan secara kualitatif melalui kategori baik, cukup, atau kurang. Hasil yang sesuai dengan rujukan menandakan laboratorium kompeten, sedangkan hasil yang berbeda perlu adanya evaluasi dan tindakan korektif, seperti pelatihan ulang atau kalibrasi alat. Melalui PME, mutu pemeriksaan mikroskopis telur cacing dapat dipantau secara berkelanjutan, sehingga kompetensi antar laboratorium tetap terjaga sesuai standar nasional. Next. Baik, kemudian manfaat dari PME sendiri yaitu untuk yang pertama meningkatkan akurasi hasil. PME ini membantu menjaga keakuratan hasil pemeriksaan dengan cara membandingkan hasil laboratorium peserta dan nilai acuan rujukan. Dari sini bisa kelihatan kesalahan analitik dan metode kerja yang perlu diperbaiki, jadi hasil deteksi telur cacing lebih konsisten dan valid. Kemudian yang kedua ada menilai kompetensi petugas. Jadi lewat distribusi sampel dan evaluasi hasil, PME ini bisa menilai kemampuan teknis petugas mikroskopis. Data hasilnya jadi dasar buat pelatihan dan pembinaan teknis supaya kompetensi petugas makin baik dan hasil antar petugas lebih seragam. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu standarisasi hasil antar laboratorium. PME ini menciptakan keseragaman metode interpretasi dan pelaporan hasil di berbagai laboratorium. Hal ini itu penting untuk data surveillance, penyakit cacingan, dan jaminan mutu nasional. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu pembinaan mutu laboratorium. Jadi hasil PME ini dapat dimanfaatkan lembaga pembina seperti BBLK untuk rencana pelatihan pembaruan SOP, kemudian perbaikan alat, dan kemudian PME juga bukan cuma evaluasi, namun juga menjadi sarana pembinaan mutu berkelanjutan. Next. Baik, bisa di next. Baik, di dalam review jurnal kali ini kami bawakan satu jurnal dari Philippines Journal of Pathology, di mana judulnya yaitu The National External Quality Assessment Scheme for Diagnostic Medical Parasitology in the Philippines, di mana jurnal tersebut ditulis oleh Sherwin Galit, lalu ada Dev Tangcalagan, ada Julius Matrapanut, dan kawan-kawan. Jurnal ini dipublikasi pada tahun 2019. Bisa di next. Baik, di Filipina, laboratorium parasitologi medis umumnya menggunakan teknik mikroskopis untuk mendeteksi parasit dalam tinja, darah, atau spesimen biologis lainnya. Nah, untuk memastikan diagnosis yang akurat dan handal, laboratorium harus melaksanakan jaminan kualitas melalui sistem manajemen kualitas yang mencakup dokumentasi,
penerapan prosedur operasional standar atau SOP, lalu pelaksanaan kontrol kualitas, dan partisipasi dalam skema penilaian kualitas eksternal. Skema penilaian kualitas eksternal nasional untuk parasitologi atau disebut dengan the National External Quality Assessment Scheme atau di sana itu disingkat NECAS, merupakan salah satu langkah yang diambil oleh Departemen Kesehatan Filipina untuk menilai keandalan diagnosis laboratorium dalam menjaga jaminan kualitas laboratorium berteknologi medis yang berlisensi. Seperti itu. Bisa di next. Baik, terdapat beberapa metode penelitian dalam jurnal ini, ada 5. Yang pertama yaitu partisipasi laboratorium. Nah, laboratorium yang diwajibkan, laboratorium yang berpartisipasi dalam uji kompetensi tahunan atau uji profesiensi ini mengirimkan formulir pendaftaran dan membayar biaya sebelum, mohon maaf, membayar biaya sebelum acara uji profesiensi dijadwalkan. Lalu yang kedua yaitu ada preparasi sampel, di mana preparat tebal dan tipis itu disiapkan untuk mikroskopis malaria, dan preparat sampel dari feses itu disiapkan untuk mengidentifikasi parasit, seperti itu. Lalu metode yang ketiga yaitu validasi spesies parasit dalam sampel, di mana terdapat ahli yang melakukan pengecekan silang buta pada preparat yang telah dibuat. Jadi semua sediaan darah itu dipastikan telah diwarnai dengan benar dan mengandung identitas spesies yang konsisten, seperti itu. Bisa di next. Nah, metode selanjutnya atau metode keempat itu adalah pengemasan pengemasan sampel, seperti itu. Analit yang dikirim atau preparat yang dikirim ke laboratorium peserta itu dikemas sesuai standar internasional pengangkutan bahan biohazard atau IET, di mana di situ biasanya akan tertera 3 layer dalam pengemasannya. Lalu metode penelitian terakhir itu ada uji profesiensi dan scoring, di mana hasil dari laboratorium peserta itu akan dikirimkan ke RITM NRL dalam waktu 15 hari kerja setelah paket diterima oleh laboratorium peserta. Nah, biasanya identifikasi parasit itu dihitung dengan menentukan jumlah organisme yang diidentifikasi dengan benar, lalu dibagi dengan jumlah organisme dalam analit sebenarnya. Seperti itu. Bisa di next. Selanjutnya ada bagian hasil dan pembahasan. Dalam periode 7 tahun, peserta menemukan cacing darah Schistosoma japonicum sebagai yang paling sulit untuk diidentifikasi, hanya 7,7%, 15/196. Laboratorium yang menerima sampel tersebut berhasil mengidentifikasinya dengan benar. Setelah Schistosoma, Protozoosis blastocystis hominis, sekitar 38,7% dari 592/1528, cacing kremi Enterobius vermicularis sekitar 42,3%, atau 202/478. Amoeba komensal dan non-patogenik Endolimax nana sekitar 42,3%, yaitu 85/201, dan Entamoeba coli yaitu 50,2% atau 821/1635. Next. Lalu telur tunggal, sel tumbuhan, dan butir serbuk sari dapat disalahartikan sebagai telur cacing. Selain itu, sel epitel dan sel darah putih dalam tinja dapat disalahartikan sebagai amoeba. Selain itu, badan Howell Jolly dan sel darah merah berinti dalam sediaan darah dapat disalahartikan sebagai parasit malaria. Petugas laboratorium yang melakukan parasitologi diagnostis harus mampu mengenali detail yang membedakan komponen parasit dan artefak non-parasit.
Pada tahun 2009, peserta diminta untuk melakukan perhitungan parasit malaria pada sediaan darah positif malaria hanya sebagai survei awal untuk menilai kemampuan laboratorium dalam menentukan kepadatan parasit dalam darah. Namun penilaian skor tidak dilakukan. Skor dalam penghitungan parasit malaria pada tahun 2010 hingga 2014 di bawah 50% karena sebagian besar laboratorium peserta memberikan perkiraan kepadatan parasit malaria di luar rentang yang dapat diterima. Next. Lalu partisipasi pada tahun 2015 itu 1.430 laboratorium meningkat menjadi 230% dibandingkan dengan tahun 2014. Selain itu, jumlah peserta laboratorium pada tahun 2015 mencapai sekitar 93% dari total laboratorium yang berpartisipasi selama 7 tahun. Secara keseluruhan, hanya 19,4% yang memperoleh skor lulus 80 atau lebih. Next. Lalu kesimpulannya itu secara keseluruhan sebagian besar laboratorium yang berpartisipasi menunjukkan kinerja yang buruk dalam identifikasi parasit pada sampel feses yang diabadikan dan pada sediaan darah malaria, termasuk perkiraan kepadatan parasit malaria, peluang pelatihan pertambahan dalam parasitologi medis, terutama dalam mikroskopi malaria, harus diprioritaskan oleh pemerintah. Lembaga regulasi pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk menetapkan skor ambang batas untuk lisensi laboratorium parasitologi diagnosis sebanyak 1.540 laboratorium berpartisipasi dari tahun 2009 hingga 2015. Skor rata-rata dan median dalam semua 7 tahun tersebut berada di bawah skor ambang batas, yaitu 80. Schistosoma japonicum merupakan parasit yang paling sulit diidentifikasi dengan hanya 7,7% laboratorium yang beroleh hasil diidentifikasi yang benar. Sebagian besar peserta dari tahun 2010 hingga 2014 memberikan perkiraan kepadatan parasit malaria di luar rentang yang dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sumber daya dan kesempatan pelatihan yang terbatas dalam parasitologi medis menyebabkan kinerja yang buruk dari tenaga laboratorium dalam diagnosis penyakit parasit. Selanjutnya untuk review jurnal yang kedua itu judulnya perbedaan kualitas sediaan mikroskopis pemeriksaan telur cacing cell transmitted helminths atau STA menggunakan NaOH 0,2% dan aquabides dengan menggunakan metode sedimentasi. Oke, next. Untuk latar belakangnya itu ketersingan yang disebabkan oleh soil transmitted helminths atau STH masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di negara tropis, termasuk Indonesia. Infeksi ini disebabkan oleh masuknya telur cacing ke dalam tubuh manusia melalui tanah yang terkontaminasi tinja. Pemeriksaan laboratorium terhadap feses merupakan metode utama untuk mendeteksi telur cacing, dan metode sedimentasi sering digunakan karena efisien dalam menemukan telur meskipun pada infeksi ringan. Namun pemilihan reagen pada metode ini sangat berpengaruh terhadap kualitas sediaan mikroskopis. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan kualitas sediaan mikroskopis pemeriksaan telur cacing menggunakan larutan NaOH 0,2% dan aquabides dalam metode sedimentasi dengan NaCl 0,9% sebagai reagen pembanding atau gold standard. Next. Untuk latar belakang kasusnya ini, kecacingan akibat STH ini masih tinggi di negara tropis. Pemeriksaan tinja ini penting untuk mendeteksi telur cacing dan metode sedimentasi ini sering digunakan. Sehingga pemilihan reagen seperti NaOH 0,2% dan aquabides ini sangat berpengaruh terhadap kejernihan dan kualitas sediaan mikroskopis. Untuk deskripsi kasusnya, penelitian ini dilakukan di Laboratorium Parasitologi Universitas Muhammadiyah Palembang pada sampel tinja 3 anak laki-laki berusia 8 tahun. Sampel kemudian diperiksa menggunakan 3 reagen, yaitu NaCl 0,9% sebagai standar, NaOH 0,2% dan aquabides. Tiap reagen menghasilkan 17 sediaan mikroskopis untuk menilai kejernihan dan morfologi telur Ascaris lumbricoides, Trichuristrictiora, dan hookworm. Next. Untuk hasil pemeriksaannya bisa dilihat di tabel Chi-square ya teman-teman. Ini nilai P ujinya itu ada 0,707 menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara NaOH 0,2% dan aquabides. NaCl 0,9% ini 16 sediaannya sangat baik dan satunya baik. Kemudian NaOH 0,2%-nya 15 sangat baik.
duanya baik, kemudian akuabidesnya 15 sangat baik dan duanya baik, serta semua reagen ini menghasilkan kualitas sediaan yang hampir sama dan sangat baik. Next. Untuk analisis dan pembahasannya, metode sedimentasi ini bergantung pada berat jenis reagen dan telur cacing. 1,10 sampai 1,20 gram per set. Ya, NaCl 0,9%, 1,0139, NaOH 0,2%, 0,8611, dan aquabidesnya 1,0, memungkinkan telur mengendap dengan baik. NaOH ini mengurangi debris, sedangkan aquabides menjaga keutuhan morfologi telur. Kedua itu sangat efektif sebagai alternatif NaCl. Untuk kesimpulan kasusnya, tidak terdapat perbedaan bermakna antara NaOH 0,2% dan aquabides pada metode sedimentasi telur cacing STH. Keduanya dapat digunakan sebagai reagen alternatif NaCl 0,9% untuk pemeriksaan parasitologi. Hal ini mendukung peningkatan mutu laboratorium dalam program pemantapan mutu eksternal atau PME. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pemantapan mutu eksternal atau PME adalah kegiatan penting yang wajib dilakukan oleh laboratorium kesehatan yang menjaga kualitas hasil pemeriksaan. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak independen yang mengirimkan sampel uji untuk diperiksa oleh laboratorium peserta. Kemudian hasilnya dievaluasi. PME membantu laboratorium untuk mengetahui akurasi dan konsistensi hasil, serta membandingkan performa dengan laboratorium lain. Manfaat utama PME adalah meningkatkan kualitas pemeriksaan laboratorium melalui umpan balik. Ini juga membantu mengidentifikasi kelemahan dan memperbaiki proses kerja, serta menjadi syarat akreditasi laboratorium. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.